Sekali lagi apa kabar? Cukup lama kita nggak bersua dan saya yakin saudara tetap antusias. Amin. Ya saudara melihat saya kayaknya sih ini Pak Lukas sakit apa gitu ya. Oke, sebentar. Saya harus beritahu saudara bahwa tren tahun 2022 menjelang akhir memasuki tahun 2023, trennya adalah langsing kurus. Amin. Ya, jadi saudara harus siap ya, Yongki harus siap ya. Ya, kita harus langsing kurus supaya lincah. Ya, lincah, bergerak, gesit gitu ya. Ya, karena kita akan keluar, gak ada di dalam terus. Amin. Oke, nah saudara, minggu kemarin kita sudah dilayani seorang hamba Tuhan yang bergerak di dalam pelayanan kenabian. Nah saudara harus tahu, ya, yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini mulai belajar mengenal ini jabatannya apa. Karunianya apa? Supaya saudara enggak over ekspektasi. Ya, kalau karunianya mengajar, saudara siapkan aja tulisan hal-hal yang penting, saudara catat saudara. Kalau itu karunia mengajar, jawatan guru gitu ya. Ya, saya lihat di KTC ini banyak pengajar-pengajar yang khotbah di sini ya. Jadi waktu minggu kemarin saya coba untuk mengikuti ya Ibu Suset Hetting, dan ini sepertinya kita kayak apa ya, fresh kembali gitu loh. Ya kita disegarkan kembali, wah ini jarang seperti ini gitu ya. Ya karena memang Suset Hetting bergerak dalam pelayanan karunia nabi. Belum tentu dia nabi, tapi dia bergerak dalam pelayanan kenabian. Nah saya juga mulai mengaktifkan karunia apostolik. Jadi saudara, saya nggak mengajar banyak, tapi saya lebih mengingatkan kepada arah kita. Kita mau kemana? Ya, end goal kita apa? Fokus kita apa? Itu yang lebih penting saudara. Makanya saya jarang khotbah. Kenapa? Karena saya sampaikan sekali, kemudian beberapa waktu kemudian saya ingatkan kembali. Saudara masih ingat nggak? Yang penting itu saudara. Ya, jadi saya pernah sampaikan bahwa tujuan kita beribadah setiap minggu di KTC ini bukan sekedar dengerin khotbah. Sekali lagi, tujuan kita setiap minggu datang ke tempat ini pagi, ya itu bukan hanya mendengarkan khotbah. Apalagi kalau saudara hanya berharap mendengarkan khotbah sesuai dengan yang saudara harapkan, yang saudara inginkan, saudara mungkin bisa banyak kecewanya. Ya, karena kenapa? Karena memang kita datang ke tempat ini beribadah. Ingat, beribadah itu membawa korban di hadapan raja kita. Kita datang ke tempat ini untuk menyembah bersama-sama raja kita. Menyembah adalah memberi persembahan. Bukan apa yang saya bisa terima datang ke tempat ini. Bukan begitu, itu penyembahan berhala. Penyembah berhala selalu kalau mau datang ke orang sakti, maka apa yang bisa saya terima? Apapun saya akan beri, tapi apa dong timbal baliknya? Itu penyembah berhala. Kita datang ke tempat ini untuk menyembah dia. Menyembah artinya memberi sesuatu. Memberi persembahan kepada sang sesembahan kita. Jadi sikap hati kita harus benar dulu nih. Ya. Dan kemudian kita datang setiap minggu berkumpul di tempat ini untuk diperlengkapi saudara. Saya akan ajak untuk kita melihat ya tema kita dulu ya.
Ya, build my home. Ya, M-nya huruf gede, yang lainnya huruf kecil nggak apa-apa. Build my home artinya bangun rumah Tuhan. Mengapa kita membangun rumah Tuhan? Karena inilah yang saat ini terus sedang dibangun oleh Yesus. 2000 tahun yang lalu dia berkata, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Mulainya kapan dia membangun jemaatnya? Yang dimana alam maut nggak bisa menguasai. Dan Yesus bilang di atas batu karang. Batu karang yang dimaksud adalah Yesus, saudara. Bukan Petrus. Petrus artinya batu kecil, kerikil. Ya. Jadi saudara, kapan mulainya Yesus membangun jemaatnya? Ketika hari Pentakosta, dia utus Roh Kudus turun, tinggal di dalam semua murid-muridnya. Saat itulah dia mulai bergerak dari dalam murid-muridnya, mendorong mereka, memimpin mereka untuk membangun jemaatnya. Membangun jemaat sama dengan membangun tubuhnya. Membangun tubuhnya sama dengan membangun rumahnya. Dan saat ini Yesus terus membangun tubuhnya dari dalam setiap saudara dan saya. Dan saya mau beritahu saudara bahwa Yesus melalui Roh Kudus sudah tinggal di dalam setiap orang percaya. Dan dia akan mulai menggerakkan orang percayanya. Memimpin orang percayanya, mendorong orang percayanya untuk membangun rumahnya, membangun tubuhnya. Buat apa saudara? Membawa kerajaannya ke bumi ini. Nah ini 3 bulan sekali saudara harus di-refresh kembali. Ya, goal kita adalah bersama Yesus akan memerintah bumi ini. Saudaraku bengong, amin. Saudaraku takjub sama saya. Saudara, jadi fokus Abalov KTC sudah jelas. Membangun rumah Tuhan bersama Yesus. Dan Yesus sudah ada di dalam saudara. Dia ingin memimpin saudara membangun rumahnya. Saya akan ajak untuk kita membaca sebentar. Ya, Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Oke, itu sampai tampilannya sampai ayat berapa itu? Saya nggak kelihatan tuh. Sampai ayat 13 betul? Oke, kita akan baca sampai 13 saja. Saya akan baca 11, saudara 12. 13-nya kita akan baca sama-sama. Yang siap katakan amin. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sama-sama. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan, nanti saudara baca sendiri sampai ayat 16 ya, itu akibat. Ya, jadi saudara yang namanya rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, pemberita-pemberita Injil, dan kemudian pengajar-pengajar itu diberikan oleh Yesus untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam rangka pelayanan pembangunan tubuh. Makanya fokus kita bangun tubuh, bangun rumah. Dan ketika kita fokus bangun rumah, maka 5 karunia yang biasa disebut jawatan itu langsung aktif bekerja. Tapi kalau fokus kita nggak bangun rumah Tuhan, nggak bangun tubuhnya Tuhan, maka 5 karunia ini nggak bergerak aktif. Buat apa? Karena 5 karunia pelayanan ini diberikan untuk membangun tubuh. Orang-orang kudus bangun tubuh, bangun rumah, saudara. Ya, setiap saudara, tidak terkecuali, setiap saudara terlibat di dalam pembangunan rumah ini.
Tapi sebelumnya saya agak lupa, maaf, saya akan menyambut dulu. Apakah ada di antara saudara yang baru pertama kali ibadah di tempat ini hari ini? Bolehkah lambaikan tangan saudara supaya kami bisa mengenal saudara? Ada? Tolong saya bisa dibantu kalau ada. Ada? Puji Tuhan, selamat datang. Oke, selamat datang. Ya. Nah, setiap saudara, Yesus mati untuk saudara dan dia mengirim rohnya, mengutus rohnya tinggal di dalam saudara untuk bersama dengan dia melaksanakan misi Bapa. Kita harus tahu, kita bukan sekedar menjalankan ritual agama kita, ya, budaya agama kita, karena kita Kristen, kita pergi ke gereja. Padahal gereja yang sebenarnya adalah saudara dan saya. Jadi aneh, gereja pergi ke gereja gitu. Ya, ke gedung gereja, ini tempat kebaktian. Tapi saya terus akan ingatkan kepada saudara bahwa Roh Kudus tinggal di dalam saudara untuk memimpin kita menjalankan misinya Bapa yang gak dijalankan oleh Adam. Saya hanya mengingatkan. Jadi rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita, gembala-gembala dan pengajar itu merupakan jawatan yang diberikan karena ada pembangunan tubuh Kristus, pembangunan rumah Tuhan. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 28, Allah menetapkan hanya 3. Rasul, nabi, dan pengajar. Kenapa? Nanti saya mungkin waktunya nggak bisa ya untuk diperlihatkan. Di dalam 1 Korintus 12 dikatakan ada 3 ini saja. Allah tetapkan. Kenapa? Yang 2 pemberita Injil dan gembala enggak, saudara. Enggak disebutkan di situ. Kenapa? Karena yang 2 ini pengajar dan gembala itu memang sudah diberikan terlebih dahulu dan itu menjadi aktivitas pekerjaan orang percaya. Makanya banyak sekali gembala-gembala. Salah satunya Pak Yonggi ya, kelihatan sekali gembalanya. Nah, kemudian penginjil-penginjil ya walaupun enggak sampai menjadi jawatan, tapi banyak sekali orang yang senang bersaksi memenangkan jiwa, banyak sekali. Tapi yang sangat jarang kelihatan enggak bekerja itu rasul-rasul, nabi-nabi. Dan guru-guru. Ya mungkin di sini banyak guru ya. Banyak pengajar maksudnya. Ya, tapi yang dimaksud adalah jawatannya. Ya, oke. Nah, saudara, kalau kita tidak membangun rumahnya, maka tadi saya katakan jawatan ini nggak akan bekerja secara aktif. Jadi nggak kelihatan. Nah, minggu kemarin kelihatan sekali. Ya, Ibu Suset itu nggak cuma sekedar ngajar-ngajar, tapi ada pengurapan kenabian di sana. Ya, saudara kan disegarkan kan? Ya, saya juga mengulang lagi, saya putar YouTube-nya, saya kepengen lihat ya minggu kemarin apa yang disampaikan dan luar biasa sekali. Nanti kita akan lihat. Nah, saudara, membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Ya, Bu Suset juga meneguhkan. Ya, saya masih ingat, saya sempat terkejut ya, kita nggak ada koordinasi. Ya, Bu Suset berkata, ya kalau kita rindu jemaat KTC mengalami kebangunan rohani harus dimulai dari saya. Saudara masih ingat? Harus dimulai dari setiap kita. Kita nggak perlu nuntut pemimpin, komplain dan lain sebagainya. Enggak pernah akan ada kesegaran rohani kalau kita enggak ikut serta di dalamnya, saudara. Kita harus mulai memperhatikan keadaan kita. Dimulai dari saya, apapun dimulai dari saya, saudara. Saya harus mengalami kebangunan rohani terlebih dahulu sebelum semua secara korporat ini mengalami kebangunan rohani. Ya. Saya harus antusias terlebih dahulu dalam melayani Tuhan sebelum kita menuntut orang lain antusias. Dimulai dari saya.
Saya harus membangun manusia roh dulu sebelum saya terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Kita nggak akan pernah dilibatkan dalam membangun rumah Tuhan kalau kita nggak pernah bertanggung jawab untuk membangun manusia rohani kita. Nggak akan pernah. Ya. Dan berbahagialah, bersyukurlah kalau setiap kita dilibatkan di dalam proyek kerajaan Allah ini. Dalam bisnis kerajaan Allah ini. Bangun rumah Tuhan, saudara. Saya antusias terus ya. Ya, jadi dimulai dari saya, that's the key. Inilah kuncinya, saudara. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu, ada seorang hamba Tuhan dari Ambon. Dia menemui saya di Jakarta karena dia mendengarkan tentang misi Bapak dan dia penasaran, saudara. Penasaran, kemudian dia ketemu langsung di industri dan kita bercakap-cakap, ternyata dia adalah seorang pelaku kegerakan. Dia penggerakan anak-anak muda di Ambon. Dan singkat cerita, saudara, dia minta dengan sangat supaya saya menyampaikan tentang misi Bapak. Ya, ini barang sesuatu yang asing buat dia. Karena gereja-gereja nggak pernah menyinggung hal-hal seperti ini. Misi Bapak, apa itu misi Bapak? Ya, manusia diciptakan karena misi Bapak, gereja ada karena misi Bapak. Kita sekarang melayani karena ada misi Bapak. Sebab kalau enggak, ini misinya siapa? Ini kepentingan siapa, saudara? Dan kemudian saya berkata, ya saya harus nanya dulu. Nah, undercover siapa? Dia sebutkan, misalnya GAAA, saya nggak usah sebutin ya. GAAA, oke. Pelayanan penjangkauan anak-anak muda ini, apakah juga undercover GAAA? Oh enggak. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Sebab kalau sudah di bawah GAAA, maka kebanyakan pengalaman-pengalaman kita mementor gereja-gereja, maka nanti akan benturan di situ. Karena kita membangun sebuah komunitas yang menjadi rumah Tuhan. Ya, komunitas yang juga menjalankan fungsi gereja di sana. Di sana ada baptisan dan lain sebagainya, saudaraku, yang dikerjakan oleh gereja. Karena gereja dimulai dari 2-3 orang yang sepakat bersama Yesus. Amin? 2-3 orang dimulainya dari situ, saudara. Nah, kemudian saudara, saya akhirnya terbang setelah 2 bulan lebih ya. Karena waktu saya nggak ada, sangat padat sekali. Nah, kurang lebih beberapa minggu yang lalu saya sudah ke Ambon dan wow, saya takjub. Setiap minggu mereka menjangkau jiwa di lapangan terbuka kayak alun-alun gitu. Dan rata-rata 20 orang dimenangin. 20 orang. Wow. Dahsyat sekali. Nanti hari Senin, Senin besok ya besok. Dia akan datang lagi ketemu saya lagi. Ya, saya nggak janji apa-apa waktu di sana. Pak, tolong Pak, kami Pak. Ya, kamu doa. Kamu doa, saya juga doa. Nah, besok dia akan datang lagi. Dan dia akan nanya kepastiannya, mau nggak saya mulai mementor atau apapun namanya lah. Oh, saya mau sekali. Tapi kalau dikendalikan oleh organisasi gereja, lebih baik dari sekarang enggak. Saya enggak mau pukul angin, saya enggak mau menjaring angin. Enggak. Yang kita bangun adalah gereja organisme, bukan organisasi. Bukan organisasi sekali lagi. Jadi saudara, ketika saya ke sana ya berdua sama Pak Dedi, wow, saya diajak menjangkau. Wih, ini ladang yang sangat-sangat subur sekali di sana. Dan kemudian tuayan begitu di depan mata, begitu gampangnya orang-orang yang ada di lapangan itu banyak yang stres, saudara. Ya, cari hiburan. Karena di lapangan itu ada area di mana fasilitas-fasilitas untuk anak-anak muda itu dibangun di sana. Ada futsal, ada basket, ada panggung musik, ya, dance, ada taekwondo dan banyak sekali di situ. Dan ini orang-orang ini gampang sekali yang mendekati seseorang, lagi ngapain?
oh lagi ini, gimana? Kehidupan saat ini gimana? Aduh, ya cerita gitu. Dan ujung-ujungnya adalah saudara perlu Yesus. Wow, gampang sekali. Mau nggak? Ayo ikut. Digiring saudaraku, digiring kita sudah siapin satu tempat yang supaya nggak kehujanan, ada tempat gitu, saudara. Dan di situ mulai saya disuruh khotbah, tapi saya mau Dad kami yang khotbah aja. Saya nggak terlalu ini. Dia khotbah sampai suaranya habis, saudara. Karena outdoor. Dan ketika ditantang, saudaraku, ada kurang lebih 16-17 orang-orang baru mau terima Yesus di situ. Wow. Dan ini setiap minggu, saudara. Ya setiap minggu. Seminggu sekali terus. Terus saya nanya, itu jiwa-jiwa pada kemana nih? Nah itu dia. Dia nggak punya tempat ibadah, dia nebeng. Satu kali dia nebeng, kemudian dia akhirnya harus nyewa di satu hotel. Ya, satu hari setiap kali ibadah begitu 1,5 juta, itu pun juga sangat minim sekali, dananya sangat minim sekali. Terus kemana aja mereka? Nggak terpantau Pak, nggak terpantau. Wah malas saya, setiap minggu 20 orang. 1 tahun berapa? Hitunglah. 1 bulan 80 kali 12, 960 pasti 1.000 lebih. Karena ada minggu kelimanya. Itu pada kemana? Karena saya nggak melewati minggu, saya nggak tahu ibadahnya seperti apa. Dan ini akan berlangsung terus. Saya sebenarnya udah nafsu sekali. Udah kalau perlu ya saya tinggal di sana sebulan begitu. Wow. Tapi saya menahan diri, ya saya harus tahu dia maunya seperti apa. Apakah dia tetap bersikeras ini di bawah organisasi gereja, karena di bawah organisasi gereja ada ADRT-nya. Yang dipentingkan, difokuskan kalau biasanya organisasi gereja itu adalah ibadah minggunya. Yang penting itu. Nah bagi kita kan yang penting komunitasnya. Dan saya besok harus menentukan apakah kita akan menjadikan titik itu adalah titik CP kita, yaitu nanti saudara. Saya bergairah terus ya, ke Singkawang pun juga begitu, nanti waktunya habis kalau saya ceritakan. Ya. Nah saudara, kita harus tahu bahwa Abalov khususnya industri dan KTC, ya itu sudah diberikan blueprint. Blueprint tahu saudara, kalau seseorang ingin bangun rumah harus ada blueprintnya. Harus ada blueprintnya. Nah proses pembangunan rumah harus sesuai dengan blueprint. Sebab kalau nggak sesuai dengan blueprint, rumah itu jadinya nggak karu-karuan saudara. Nah makanya pada kesempatan ini saya akan ingatkan kembali. Ya, bahwa proses pembangunan rumah, puji Tuhan kita sudah dipercaya oleh Tuhan untuk menerima sebuah blueprint. Ya, Oke. Nah saudara, saya akan cepat saja bahwa blueprint ini saudara saya hanya sampaikan, tapi saudara jangan pusing dulu. Yang penting saudara tahu dulu. Ya, nanti saya akan sampaikan dimulai dari sayanya ini. Ya, saudara harus lihat bahwa saya ini seorang murid. Nanti saya akan perdalam. Blueprintnya ini sangat komplit saudara. Ya, pelan-pelan aja. Ini hanya saya perlihatkan kepada saudara aja. Bahwa blueprint kita ini sungguh-sungguh Tuhan pimpin, Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa tahu bahwa jemaat ini akan dibawa kemana ini. Ya, dipimpin kemana ini. Nah, supaya saudara tahu nih. Ya. Nah, saudara inilah blueprint yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara bisa lihat bahwa blueprint ini enggak main-main saudaraku, ini sudah cukup diuji ya oleh para teolognya Abalov maksud saya. Ya, teolognya Abalov. Dan rupanya mereka sangat-sangat terutama yang kita hormati ya senior kita ya para teolog itu, saudara bukan para teolog lah, pokoknya ahli apa ya namanya ya. Bukan ahli Taurat lah, kayaknya negatif kalau ahli Taurat ya. Ahli Alkitab lah gitu ya. Ya khusus untuk lingkungan Abalov.
Nah, dia berkali-kali bilang, ya khususnya Pak Edi ya, Pak Edi hambanya ya berkali-kali bilang, Kas, ini alkitabiah sekali. Setelah sekian lama, Pak Edi mempelajari ini. Nah lihat, dimulai dari saya harus bangun manusia roh, saya harus tertanam, saya harus berfungsi sesuai dengan karunia. Ini saya bacain cepet aja, nanti saya baru jelaskan hanya sayanya aja. Nah karunia yang dimaksud adalah sementara ini yang pernah kita terima yaitu 21 karunia dari Bapak 7 karunia, dari Yesus 9 karunia, 5 karunia yang tadi, jawatan tadi, dari Roh Kudus membawa 9 karunia. Nah dari saya harus membangun yang namanya komunitas 2-3 orang yang tadi saya pernah singgung ya. 2-3 orang, gereja dimulai 2-3 orang yang sepakat di dalam Yesus, yang terikat janji, yang mau komitmen bersama-sama. Ya, kompak 2-3 orang. 2-3 orang ini harus diperlengkapi ya seperti ini. Kita ini orang-orang kudus yang harus diperlengkapi ya. Kalau ini diperlengkapi secara formal. Ya diperlengkapi di sini bukan hanya formal saja saudaraku. Nanti akan ada ruang-ruang ya sesuai dengan kebutuhan kompak. Di situ ada ruang keluarga, di dalam keluarga itu ada BPN, ada parenting, ada growing kid, ada apa lagi? Ada pria sejati, wanita bijak, ada pos nikah, suami istri. Nah, kemudian apa lagi? Di-equip tentang apa? Karunia-karunia. Di-equip tentang apa lagi? Ya macam-macam ya. Bahkan nanti kita lagi berdoa untuk membuat sekolah kenabian, sekolah kerasulan, ya doakan terus. Yaitu tanggung jawabnya pengajar-pengajar itu saudara ya. Supaya bergumul mereka minta hikmat Tuhan, supaya diperlengkapi dengan karunia-karunia ini. Sampai akhirnya penuh dengan pengajaran dan firman Tuhan. Sehingga Yesaya 2 kita ikut memberikan kontribusi, ya ikut menggenapi saudara. Ya amin, saudaraku bergairah. Ya tadi Pak Yongki juga sudah cerita sama saya, wow saya baru tueng Pak Lukas. Ya komunitas kerajaan Allah. Nanti orang akan berbondong-bondong datang kepada apa yang sedang kita bangun bersama Yesus. Wow bukan berarti bahwa kita nunggu, enggak. Kita pergi sambil kita menyiapkan lumbung-lumbung. Lumbung-lumbung tuayan. Ya kita menuai kalau enggak ada lumbung tuayannya, ya tuayan itu akan hilang aja. Ya, dan kompak-kompak ini fokusnya adalah bertumbuh bersama. Saling bertumbuh. Semua kita harus bertumbuh. Kalau enggak, wow, enggak menghasilkan buah. Bertumbuh aja belum tentu berbuah. Apalagi enggak bertumbuh. Ya kan? Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam firman yang menghasilkan iman. Bertumbuh dalam pengenalan Kristus ya. Bertumbuh dalam firman iman itu artinya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tahu siapa itu Yesus. Sampai kita kenal dia. Ya, bertumbuh dalam kasih karunia. Yang kedua, fokusnya. Dan yang ketiga, bertumbuh dalam keserupaan Kristus. Sampai menghasilkan buah, saudara. Semua kita harus menghasilkan buah. Kalau kita nggak berbuah, kapak sudah tersedia di bawah pohon. Semua kita harus berbuah, saudara. Perhatikan. Kalau saya sampaikan ini kepada setiap pribadi. Semua kita harus berbuah. Menghasilkan buah. Ya, buah pertobatan, yang penting minimal 3. Buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah jiwa. Dan karena berbuah jiwa, maka kompak ini akan bertambah banyak. Makanya kita harus memultiplikasikan kompak-kompak ini. Ya, menjadi 3 kompak. Pertama itu dulu ya, menjadi komunitas kerajaan Allah. Inilah rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku bangsa dan mercusuar bagi tubuh Kristus. Ya, mercusuar bagi tubuh Kristus artinya apa? Apa yang kita lakukan membuat tubuh Kristus bangun, disadarkan. Kita kok lebih serius hanya membicarakan organisasi saja. Mestinya apa yang dilakukan Abalf itu sebenarnya yang kita harus lakukan. Artinya mercusuar itu. Dan kemudian komunitas kerajaan Allah itu akan sen mengutus. Ya, mengutus kompak baru untuk menghasilkan komunitas kerajaan Allah. Oke, saudara jangan terhenyak di sini aja. Saya hanya kasih lihat aja sebenarnya ini. Ya, tujuannya adalah menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Ya, oke. Nah, sekarang saya akan hapus, saudara. Ya, setidaknya saudara sudah melihat tadi.
Sekarang kita berhenti di sini. Jadi saudara, membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Saya adalah seorang murid Kristus. Ya, kita harus mengenali diri kita khususnya setelah kita menjadi orang percaya. Ya, jadi saudara, di dalam Alkitab semua orang percaya disebut murid Kristus. Jadilah murid Kristus. Ya, itu tanda bahwa saudara orang percaya. Kita enggak cuma sekedar percaya Yesus. Ya, setan pun percaya, bahkan gemetar. Kita belum tentu gemetar percaya kita. Ya kan? Mungkin masih cengengesan masih ya. Nah, iblis itu kenal Yesus sampai gemetar, kita kan belum sampai gemetar. Nah, tapi kita enggak cuma sekedar percaya, jadilah murid. Murid Kristus. Nah, murid Kristus itu apa saudara? Oke. Ini kalau ada canggih ya, TV-nya itu ada 2 tampilan gitu ya sebenarnya. Ini tampilan yang berikutnya, ini jangan hilang gitu. Ya. Sorry, kok kembali ke sini ya. Waduh, diulang lagi nih. Oke, sorry. Nah ini enggak canggihnya di sini nih. Ya. Nah, oke. Nah, apa itu? Ya, murid Kristus. Murid Kristus adalah seorang yang diajar melakukan semua perintah Tuhan. Ingat, sebagai orang percaya enggak cukup. Tapi kita harus mengenali diri kita dan kita harus berani mengatakan saya murid Kristus. Dan murid Kristus adalah seorang yang belajar atau diajar melakukan perintah-perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan. Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa murid, baptis, ajarlah mereka segala sesuatu yang aku telah perintahkan kepadamu. Itulah murid saudara. Kita bukan sekedar aktif melayani, tapi kita harus belajar melakukan perintah Tuhan. Kalau kita belajar melakukan perintah Tuhan, otomatis kita akan melayani. Orang yang melayani belum tentu melakukan firman Tuhan. Halo? Betul? Setuju saudara? Orang yang memenangkan jiwa belum tentu dia sedang belajar dan tetap belajar melakukan firman Tuhan. Contohnya di keluarga saja. Ya, ini banyak kedengaran dan ini bukan sesuatu yang aneh. Ya, pelayanannya habis-habisan, tetapi di rumah kayak setan saudara. Istrinya melihat suaminya enggak seperti ketika dia melayani, memenangkan jiwa-jiwa. Kita harus menjadi murid yang belajar melakukan perintah Tuhan. Memenangkan jiwa adalah salah satu perintah Tuhan, baru salah satu saudara. Sedangkan kita harus melakukan perintah Tuhan, semua perintah Tuhan. Karena Yesus berkata segala sesuatu yang aku telah perintahkan kepadamu. Kita jangan bangga melakukan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Semua perintah Tuhan harus kita belajar lakukan. Itulah murid. Terus. Nah, ada murid sejati, ada murid palsu saudara. Ya, langsung saja. Nah, saudara, kita enggak mau terkecoh saudara. Ya, kita akan lihat sebentar nih. Tadi saya katakan di dalam Alkitab, semua orang percaya adalah seorang murid. Enggak kelihatan lagi saya. Nah, Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yesus katakan ini. Jadi ada banyak murid-murid, bukan sekedar 1-2 loh. Banyak murid-murid yang enggak mau ikut Yesus lagi. Ini murid loh saudara. Apakah ada nanti di antara kita yang hari ini datang, nanti dia enggak mau datang lagi beribadah? Ada enggak? Ya kita harapkan enggak ada saudara. Tapi kira-kira ada enggak? Kan menjelang akhir zaman ada banyak orang yang murtad, betul?
murtad, saling menyerahkan saudaranya loh saudara. Hati-hati pandang sebelahmu dulu deh. Ini ada tampang menyerahkan saudara enggak? Jadi saudara, motivasi beberapa orang ikut Yesus, murid palsu adalah, perhatiin ya ini ayat ini ya. Yohanes 6 ayat 26 dan 27. Yesus menjawab mereka, ya, waktu itu saudara ceritanya begitu, saya singkat-singkat aja. Waktu itu setelah mereka makan roti hingga kenyang tuh, ya 5.000 laki-laki loh. Ya, diberi makan 5 roti 2 ikan itu saudara, itu hanya 5.000 laki-laki. Dan kalau hanya laki-laki aja 5.000, kira-kira ada berapa banyak yang makan roti itu? Biasanya perempuan lebih banyak dari laki ya. Ya kan? Anak perempuan berapa banyak? Kira-kira berapa banyak? Coba, saudara hitung sendiri deh. Belasan ribu pasti. Hanya 5 roti 2 ikan. Dan sisanya 12 bakul katanya. Nah, banyak orang ikut Yesus, dan ketika Yesus sudah mulai pengajarannya udah selesai di situ, memberi makan, Yesus menyingkir. Dan biasanya kalau Yesus menyingkir itu Yesus ngapain? Dia ajak murid-muridnya, ayo kita ke tempat yang lain. Dan sebelum ke tempat yang lain, biasanya Yesus nemuin bapaknya dulu. Ya, saudaraku perhatiin, nemuin bapaknya dulu. Dan kalau Yesus menemuin bapak, maka Yesus sendiri, dia tinggalin murid-muridnya, ya kadang-kadang dibawa 3 orang muridnya, ya Petrus, Yohanes, Yakobus itu, dan kemudian 3 orang ini juga ditinggal sedikit, dan Yesus menghadap Bapa sendirian. Bapa itu sifatnya personal, saudara. Nah itu nanti next ya, khotbah itu. Nah, mereka kan ribuan orang itu kan mencari Yesus terus nih. Akhirnya singkat cerita ya. Dan Yesus menjawab mereka. Waktu mereka nanya, kemana saja guru engkau? Kami mencari-cari engkau gitu. Nah, jawab Yesus begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Perhatiin. Ya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah saudara, murid palsu motivasinya berkat. Murid palsu yang nanti pasti akan meninggalkan Yesus, motivasinya adalah berkat. Perhatiin, makan kenyang dan gratis. Wih enak ya, sakitnya disembuhkan, gak perlu beli obat. Makanya mereka paksa Yesus ingin dijadikan raja. Kalau saudaraku baca itu, tolong saudaraku baca ya pasal 6 ini dari ayat 1 sampai ayat 66 yang tadi. Saudaraku baca, saudara akan mengerti. Yang dicari mereka sebenarnya apa? Dan Yesus mengatakan loh, ya, bukan karena mereka itu melihat tanda-tanda, tapi karena mereka makan sampai kenyang. Wah enak dan raja seperti ini saudara, ya nggak perlu bekerja cari duit, ya nggak perlu bekerja cari makan, makan disediakan oleh Yesus. Begitu sakit disembuhin oleh Yesus, wah enak nggak itu? Oh, yang dicari itu saudara, makan kenyang gratis, selalu sehat terus. Begitu ada yang mati dibangkitin sama Yesus, wah enak nggak itu? Wow, murid palsu yang dicari itu. Mereka nggak melihat tanda. Sebenarnya mereka harus melihat tanda. Apakah ini Mesias yang kami sedang tunggu-tunggu terus ribuan tahun. Seharusnya itu. Yesus berkata, kamu nggak melihat tanda, tapi makan kenyang gratis. Ya, mereka tidak tertarik kepada firman Tuhan yang memurnikan mereka. Nggak tertarik saudara. Makanya mereka akan paksa jadikan raja Yesus. Apa yang saudara harapkan dengan mengikut Yesus? Berkat, kemakmuran, hidup nyaman? No. Ya, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu katakan Yesus.
Ya. Nah, hidup di dunia ini seperti anak domba di tengah serigala. Perhatiin. Kalau kita murid Kristus, kita itu seperti anak domba di tengah serigala. Kita ini utusan, dunia ini bukan tempat kita, saudara. Ingat, dunia ini bukan tempat kita. Kalau saudara berbisnis, bekerja di dunia ini, dengar. Bangun rumah Tuhan lewat bisnis saudara. Rumah Tuhan bukan gedung saudara ya. Rumah Tuhan adalah tubuh Kristus. Orang-orang percaya, mengapa kita memenangkan jiwa? Jiwa itu harus menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Kalau saudara diberi karunia berbisnis keren gitu ya, ahli bisnis, sehingga saudaraku beruntung, jangan pikirkan hanya untuk kepentingan kita. Karena itu pemberian Tuhan, jangan engkau menganggap kekayaan ini engkau peroleh dengan kekuatanmu. Firman Tuhan katakan, itu karunia dari Tuhan. Halo? Kalau saudara diberkati, mengapa Tuhan berkati saudara? Karena saudara akan dipakai Tuhan untuk memberikan kontribusi. Dengan berkat yang saudara peroleh dari Tuhan untuk membangun tubuhnya. Sebab kalau kita hanya berpikir sempit hanya untuk kita, yang penting anak saya nggak miskin kayak dulu waktu saya masih kecil. Makanya harus kumpulkan untuk anak saya. Saudara, dunia dan keinginannya akan lenyap. Akan lenyap saudara. Ini sementara, ini fana semua. Tapi siapa yang melakukan firman Tuhan, dia akan tetap kekal selama-lamanya. Wow. Saya nggak tahu habis ini nggak ada ibadah lagi kan. Saya diberi waktu berapa lama lagi nih? Udah 0 nih. Jadi pastikan saudara adalah murid sejati. Ya. Ya, pastikan saudara murid sejati. Dunia tidak dapat memberikan kedamaian, kebahagiaan kepada murid sejati. Enggak. Ya. Tuhan berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang enggak diberikan, yang enggak dimiliki oleh dunia. Semua yang ada di dunia enggak akan pernah memuaskan kita. Termasuk jin. Jin. Ngucapinnya salah enggak? Termasuk fulus. Enggak pernah saudara. Tapi kalau berkat yang saudara terima lewat bisnis saudara, lewat pekerjaan saudara untuk bangun rumah Tuhan, berkat itu enggak pernah akan habis. Amin. Apalagi ya untung kita enggak dikasih tahu malaikat ya umur kita tinggal berapa gitu ya. Masalahnya di situ, makanya kita masih pongah tahu. Wah, aku masih hidup 1000 tahun lagi. Oh, prat gitu ya malaikat. Mana bisa? Enggak, kapanpun kita bisa ya dijemput oleh malaikat el-maut. Iya kan? Kapanpun saudara. Api tabungan kita di surga kosong lagi. Waduh gimana itu? Kita harus menyimpan, menabung di surga loh. Ya lewat perbuatan-perbuatan kita loh, kita nabung loh saudara. Ya awas, minta Tuhan kasih lihat tabungannya masih kosong enggak itu. Apa tahapannya atau apa. Enggak tahu namanya apalah. Ya, saudara pastikan. Saudara masih punya tabungan di surga. Ya bangun rumah Tuhan bersama Yesus. Wow, dimulai dari saya. Ya 3 hal tentang murid sejati. Oke. Langsung, yang pertama adalah membangun manusia roh. Ya, membangun manusia roh. Ingat, itu yang pertama. Ya, ini enggak akan nyampe kedua-tiganya ya. Yang dibangun oleh murid sejati adalah manusia rohaninya, manusia batiniahnya. Ya. Ini bukan manusia duniawi. Manusia duniawi enggak bisa bangun manusia roh. Ya, jadi yang dibangun oleh murid sejati adalah manusia rohani, bukan manusia duniawinya. Ya. Ingat di Alkitab Paulus memberikan
memisahkan antara manusia rohani dan manusia duniawi, atau manusia batiniah dan manusia lahiriah. Nanti saudara baca Kolose pasal 3. Benar-benar dibaca saudaraku. Nanti apa yang saya sampaikan ini saudara akan tahu. Ya. Nah, manusia rohani akan hidup di dalam kerajaan terang. Pasti manusia rohani. Ya, kerajaan Allah, kerajaan terang. Sedangkan manusia duniawi akan hidup di dalam kerajaan kegelapan. Ingat, dunia ini adalah sebuah sistem pemerintahan. Ya. Dan dunia sudah dikuasai oleh kerajaan kegelapan, saudara. 1 Yohanes 5:19 udah nyata sekali. Seluruh dunia ini sudah dikuasai sistemnya, pemerintahannya, budayanya. Makanya kita nggak bisa berbudaya seperti budaya dunia. Nggak bisa, saudara. Ya, kita harus berlawanan dengan cara dunia. Kita harus membawa nilai-nilai kerajaan, bukan nilai-nilai dunia. Nah, untuk menghidupi nilai-nilai dunia, takes time, ini perlu waktu, saudara. Proses waktu. Kenapa kita mesti kompak? Nah itu nanti ya. Ya karena di dalam kompak saling mengingatkan, saling menegur, saling memotivasi, mengencourage. Supaya kita tetap menghidupi nilai-nilai budaya kerajaan surga. Bukan kerajaan dunia, bukan kerajaan kegelapan. Ya, nah sebagai murid Kristus saya harus belajar untuk hidup dengan nilai-nilai bukan nilai-nilai dunia ya. Contohnya misalnya gini, ya di dunia ini kan biasa ya kita mendengar lu jual gua beli. Iya kan? Lu jual gua beli, maksudnya apa sih lu jual gua beli? Ya, artinya kita nggak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan katakan nilai-nilai surga adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Oh berlawanan dunia sama kerajaan Allah. Ya. Nah misalnya ini keras lawan keras. Iya kan? Ya. Sedangkan nilai-nilai kerajaan Allah adalah kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan nilai dunia. Dunia itu bodoh aja itu. Bagi dunia bodoh ini. Tapi kerajaan terang ya itu yang harus dilakukan. Kasihilah musuhmu. Kalau ada yang menganiaya kamu, berdoalah untuk dia. Berkati dia. Mana ada saudaraku dunia begitu. Tapi kerajaan terang ini. Ya, ini standarnya Yesus loh mengasihi musuh itu. Ya, mengasihi pasangan aja kan masih, kalau saudaraku masih berjuang untuk mengasihi pasangan. Lah itu masih basic sekali itu. Ya, kita harus mengasihi pasangan kita loh saudaraku. Ya ingat, nah di minggu-minggu seperti ini saudara diperlengkapi seperti ini. Ya, oke. Nah Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kita para nabi, saudara. Kalau saudara menginginkan seseorang berbuat kepada kita apa yang kita harapkan, nggak usah tunggu dia. Kita yang harus terlebih dahulu. Itulah yang dimaksud dimulai dari saya, saudara. Amin. Ya, kalau semuanya mudeng ini, apa yang saya sampaikan ini, wow, saudara akan bertumbuh. Saudara akan berubah. Anak-anak saudara akan melihat perubahan saudara. Ya puji Tuhan ini, istri saya masih nggak bisa karena harus ngurus di industri. Ya, nanti saudaraku kalau mau melihat saya ini bertumbuh nggak, tanya istri saya, tanya asisten rumah tangga saya. Itu yang paling tahu saudara. Saya menggebu-gebu dan saya terus membangun manusia roh. Saya ini masih membangun manusia roh. Kompak, ya kompak-kompakan masih ada sih. Tapi bukan kompak itu yang dimaksud. Ya, saya harus kompak dengan orang yang juga membangun manusia roh. Dan saya harus cari itu. Saudara, semua saudara harus bertumbuh menghasilkan buah. Ya. Nah, kan kita sering komplain, sering menuntut. Ya, hati kita harus sadar hati kita itu penuh dengan penghakiman loh saudara. Terutama terhadap pasangan ya. Benar gak Yonggi?
terhadap pasangan, itu banyak penghakiman loh kita. Saya pun juga mengakui, aduh saya itu suka menghakimi dalam hati ini. Terhadap istri, aduh kamu gini, gini. Oh yang lebih berat lagi, penghakiman terhadap mertua. Halo? Dan khususnya para istri sih. Para istri kalau terhadap mertua itu penghakimannya nggak tahu segudang penuh. Banyak penghakiman sudah. Kita harus buang itu. Ya stok penghakiman itu. Ya, bukankah kita harus menjaga hati kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan? Ya, sekali lagi, ya, kalau kita ingin mengalami pembangunan rohani, pastikan setiap saudara dulu, setiap kita dulu. Ya, membangun rumah Tuhan dimulai dari saya, kebangunan rohani dimulai dari saya yang tadi, dan saya harus hidup di dalam kerajaan Allah. Artinya apa hidup dalam kerajaan Allah? Saya harus hidup mengikuti, taat kepada peraturan-peraturan pemerintahan kerajaan Allah yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Itu namanya hidup di dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, hidup di dalam kerajaan Allah atau hidup dalam kerajaan surga adalah hidup mengikuti undang-undang, peraturan-peraturan pemerintahan kerajaan Allah yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Hidup kita sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah yang ditulis di dalam Alkitab. Suami kasih istri, istri hormati suami. Orang tua didik anakmu di jalan Tuhan. Jangan dibiarkan tumbuh sendiri, gede sendiri, nanti maunya sendiri. Anak, kan kita kan juga menjadi anak, pernah jadi anak. Hormati orang tuamu. Udah minimal itu dulu deh, dalam keluarga dulu deh. Karena penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Apakah kita benar-benar sampai sekarang kalau punya orang tua ini, saudara menghormati dia benar-benar, mengasihi dia, ingin balas budi. Kasih setiap bulan, kirim. Ya, bukan kirim WA, bukan. Transfer uang saudara, serius. Orang tua kalau setiap bulan terus dikasih uang, dia merasa aman. Orang tua udah babak belur loh, mendewasakan kita, membesarkan kita. Apalagi berusaha untuk ditaruh di pantai asuhan, bertobat 5 kali. Serius saudara, karena gak mau repot kan saudara. Waktu saudaraku masih kecil, orang tua saudara, ibu saudara repot sekali. Sekarang saudaraku gak mau direpotin. Nah ini hidup dalam kerajaan Allah seperti itu. Ya, makanya saudaraku, dimulai dari saya adalah pelaku firman. Membangun manusia roh terakhir ini, gak apa-apa ya. Tanggung soalnya nih, ini bagus soalnya nih. Ya, sekarang implementasi ya, praktek langsung. Tapi jangan di sini, waktunya gak ada. Membangun manusia roh, ini saya harus lihat, mata saya ini kurang kontras ya. Membangun manusia roh itu seperti kayak dua sisi mata uang. Yang pertama, sisi pertama adalah sangkal diri. Ingat sangkal diri itu bukan cuma teori aja loh ya. Ya sangkal diri. Ya, kemudian pikul salib setiap hari. Ya, akhirnya ikut Yesus. Sangkal diri, jangan percaya 100%. Dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan tentang seseorang apalagi saudara. Jangan percaya 100%. Apa yang kita pikirkan, rasakan kebanyakan salah saudara. Ya, belum tentu itu benar. Jangan selalu mengikuti apa yang kita inginkan saudara. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Ya, ini setiap hari ini. Nah sisi yang lain adalah membangun hubungan intim. Ya, pertama dengan Bapak. Dengan Bapa. Yang kedua dengan Yesus atau firman. Yang ketiga dengan Roh Kudus. Nah saudara saya agak jelaskan sedikit aja. Ya, walaupun saya nggak mengatakan ini yang paling benar. Tapi ini sangat memberkati ya beberapa pemimpin. Orang-orang jemaat yang setelah mendengar pengalaman saya sampai hari ini. Sejak saya bertobat total itu saya total benar-benar itu tahun 84 lah ya. 83, 84.
Nah sejak saat itu saya sudah berkomitmen untuk menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara, membangun hubungan intim dengan Bapa. Tadi saya sudah contohkan bagaimana cara membangun hubungan dengan Bapa. Emang beda dengan Bapa dan Yesus dan Roh Kudus yang beda? Ya beda saudaraku, karena ini 3 pribadi. Kalau sama berarti 1 pribadi dong. Iya dong? Enggak, beda saudara. Membangun hubungan dengan Bapa itu selalu ditemuinya itu personal. Ya. Contohnya Yesus. Yesus pasti sendiri dia. Bahkan di Getsemani pun ditinggal murid-muridnya. Dia sendiri. Ya jikalau boleh lalukan cawan ini sampai dia peperangan sendiri. Saudara. Nah, dia menghadap Bapa. Dan Yesus juga mengajarkan kalau engkau berdoa, masuk ke kamar tutup. Masuk ke kamar tutup. Bapa itu ada di tempat yang tersembunyi. Dan dia akan menjawab apa yang engkau minta dari tempat yang tersembunyi. Kita harus punya hubungan intim dengan Bapa loh saudara. Kecuali kalau saudara punya masalah dengan gambar Bapa. Ikut SPK. Ikut champion gathering. Serius. Bapak saudara yang di rumah gak sama dengan bapak di surga. Gak sama suku. Bapak yang di surga itu rela loh. Rela loh. Mengutus anaknya yang tunggal. Kalau kita ingin lihat bapak di surga seperti apa? Seperti Yesus saudara. Karena mereka satu. 3 pribadi ini satu sebenarnya. Allah, satu Allah. Tuhan kita bukan 3, 1. Tapi ada 3 pribadi. Kalau manusia kebanyakan 2 pribadi. Tapi negatif lagi. Kepribadian ganda. Ya, waktu saya sama Pak Yongki, wih saya begini. Waktu sama istrinya begitu. Saudara, kepribadiannya ganda. Tapi Allah kita punya 3 pribadi. Ketika dengan Bapak, biasanya bangun pagi sama mau tidur. Saya berurusan dengan Bapak. Bapak ini anakmu. Saya sujud nih. Pak ini anakmu Pak. Ini anakmu. Ini anakmu loh Pak. Wow. Praktekin. Dan yang mempraktekkan mereka report sama saya. Waduh. Pak Lukas terima kasih. Saya setiap kali menghadap Bapak. Saya bahagia damai. Saya nangis kebahagiaan. Pak ini anakmu Pak. Jangan nanti di mikrolet ini anakmu Pak. Jangan begitu saudara. Enggak. Dia di tempat yang tersembunyi. No. Sambil naik motor gitu. Pak ini anakmu Pak. Bukan begitu saudara. Di tempat khusus tersembunyi hanya engkau dan Bapak. Nah kalau dengan Yesus gimana? Yesus itu firman. Saudara Yesus. Penuhi aku dengan pikiranmu. Penuhi aku dengan pikiranmu. Aku gak mau hanya pikiranku yang mengendalikan hidupku. Pikiranmu yang aku bebaskan mengendalikan aku. Pikiran Tuhan adalah firman. Penuhi aku dengan firman-Mu. Penuhi aku dengan hatimu Tuhan. Penuhi aku dengan keinginan-Mu. Bukan hanya keinginanku. Saudara mulai membaca firman, mendengarkan firman. Baca sambil bersuara. Sampai telinga saudara mendengar. Itu menjadi pupuk iman. Iman saudara akan dibangun terus ketika saudara mendengarkan firman. Bersekutu, menyelidiki firman, merenungkan firman. Itu tandanya bersekutu dengan Yesus. Nah dengan Roh Kudus gimana? Nah, dimanapun kita berada ini sebenarnya Roh Kudus yang menyertai kita. Jangan cuekin dia saudara. Kasihan dia. Ya enggak kasihan dia Allah. Dia pribadi ketiga dari Allah, pribadi terakhir dari Allah. Tapi seringkali kita enggak ajak ngomong. Ya dulu pro kontra. Roh Kudus kok diajak ngomong? Mana ada ayatnya? Banyak. Jemaat mula-mula itu semuanya digerakkan oleh Roh Kudus saudara. Satu kali ketika Paulus
ingin bergerak sendiri, ditahan sama Roh Kudus. Enggak boleh. Jadi sekarang ini rasul-rasul itu nunggu. Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang gerakin. Kenapa dia bisa begitu? Ya karena dia hubungan intim terus. Dimulai dari saya, saudara. Jangan nuntut siapapun, jangan melihat siapapun. Nanti saudaraku akan punya stok banyak penghakiman nanti. Manusia itu enggak ada yang sempurna, saudara. Termasuk yang berdiri di mimbar ini. Kalau saya nyampein firman itu juga untuk saya, saudara. Saya diingatin lagi. Dimulai dari saya, ini gak cuma teori, saudara. Benar-benar saya. Kalau sayanya aja saya gak bangun, bagaimana saya bangun rumah Tuhan? Aneh. Karena yang bangun rumah Tuhan itu adalah Yesus melalui Roh Kudus. Bukan kita, kekuatan kita. No, diketawain sama iblis kita. Dimulai dari saya. Jangan saudara hanya beragama Kristen. Kristen memang agama. Jadilah warga kerajaan Allah. Hidup menurut undang-undang yang tertulis di Alkitab. Amin. Mari kita datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Walaupun hambamu selesai, tapi hambamu mau supaya engkau menerjemahkan lebih dalam. Sehingga jemaatmu di tempat ini mengerti apa yang mereka dengar. Hambamu tahu bahwa engkau sendiri telah pilih jemaatmu di tempat ini untuk menjadi jemaat yang membangun rumahmu. Jemaat yang membangun tubuhmu Tuhan. Itulah sebabnya hambamu percaya sekali bahwa engkau tidak salah pilih. Engkau sendiri yang akan membangun tubuhmu melalui jemaatmu di tempat ini. Berapa banyak di antara saudara setelah mendengar ini, engkau berkata, Tuhan, selama ini aku tidak mengerti Tuhan. Saya hanya menjadi orang yang aktif melayani Engkau. Saya aktif beragama. Tapi saya nggak tahu untuk apa itu semua. Tapi hari ini saya mulai mengerti bahwa Engkau sedang membangun tubuhmu dari dalam saya, dari dalam kami, dari dalam gerejamu ini. Tapi jiwa kami yang rusak menghalang-halangi. Pikiran kami, perasaan kami, keinginan kami masih daging semua. Jiwa kami masih dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsu daging. Kami selalu mempertahankan ego kami. Sehingga kami menyalahi apa yang Kau telah tetapkan. Aku mau bertobat. Dan aku harus memulai dari aku. Dari saya. Saya akan membangun diriku sebagai jemaatmu yang dibangun di atas batu karang. Berapa banyak engkau yang meresponi seperti itu? Saya enggak suruh saudara maju. Tapi cukup engkau bangkit berdiri, taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, hambamu sudah selesai. Dan Engkau yang memanggil mereka. Engkau bukan hanya memanggil, tapi pilih mereka. Pakai mereka. Sedikit yang dipanggil, lebih sedikit lagi yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tetap sedikit yang dipilih. Lebih sedikit lagi yang setia. Hambamu berdoa untuk yang berdiri secara khusus. Berikan kasih karuniamu kepada setiap mereka. Lihat gejolak hati mereka Tuhan. Mereka bukan sekedar beragama saja. Tapi mereka akan menjadi batu hidup untuk pembangunan rumahmu. Pakai mereka yang berdiri ini Tuhan. Hambamu meminta di hadapanmu secara khusus. Pakai mereka. Menjadi alatmu di akhir zaman ini. Menjadi builder-builder. Yang akan membawa kebangunan rohani. Ubah mereka.
perlengkapi mereka. Kekuatan-Mu yang mereka butuhkan. Hidup mereka harus berubah. Dan mereka akan membawa perubahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kalau engkau sudah mendengarkan ini, dan engkau ingin hidupmu berubah, engkau harus memutuskan hari ini. Apa keputusanmu untuk perjalanan kekristenanmu? Itu akan menentukan apakah hidupmu dilihat orang berubah atau tidak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah disiapkan dari rumah. Mari Tuhan, berkati persembahan ini yang kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Pakai persembahan ini untuk membangun tubuh-Mu dimanapun kami berada. Dimanapun murid-murid-Mu berada. Lewat benda-benda mati ini, kerajaan-Mu akan dikembangkan, diperluaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kalau kami akhiri ibadah kami ini, kami akan kembali menjalankan aktivitas kami. Damai sejahtera-Mu menyertai kami. Mari saudara, tinggalkan tempat ini dengan kekuatan Allah. Jadilah suratan yang terbuka, menjadi terang dan garam dimanapun engkau berada. Biarkan Yesus yang di dalam saudara, yang dilihat oleh orang, bukan pribadi saudara. Tapi biarkan Yesus yang telah mati bagi saudara itu, yang memimpin saudara, menggerakkan saudara untuk membawa surga di rumah tanggamu, di keluargamu, di komunitasmu, di tempat kerjamu, di bisnismu, dimanapun engkau tinggal. Lingkungan di mana engkau tinggal akan merasakan hadirat surga di sana. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang siap membangun rumah Tuhan katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.